Kita sekarang sudah sampai di bagian terakhir dari bisnis internasional. Tadi metodenya serta caranya. Sekarang kita bicara hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Negatifnya, jika terlalu banyak bisnis asing yang ada di Indonesia, tentu pemerintah juga akan berusaha melindungi industri lokal. Jadi, beberapa hambatan dari bisnis internasional ditentukan oleh pemerintah supaya apa? Melindungi produsen lokal. Ada 4 alasan suatu negara membatasi perdagangan internasional. Yang pertama, tujuannya tentu adalah untuk melindungi produsen lokal. Bayangkan jika di suatu negara isinya barang asing melulu, kapan produsen lokal bisa berkembang? Yang kedua adalah untuk membatasi impor dengan tujuan meningkatkan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara. Dan bisa jadi karena kedua negara sedang bertikai atau ada alasan politik. Nah, hambatan dari perdagangan internasional biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, tarif atau melibatkan keuangan, melibatkan biaya tertentu yang harus dikenakan bagi produsen asing yang ingin memasukkan barangnya ke dalam negeri, atau hambatan non-tarif, jadi yang tidak melibatkan biaya tertentu. Hambatan tarif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tentu dengan mengenakan pajak impor yang tinggi. Tentu kalian pernah melihat barang yang diimpor harganya lebih mahal daripada barang lokal. Itu karena pemerintah mengenakan pajak impor yang cukup tinggi dan pajaknya dibebankan kepada pembeli dari produk tersebut. Ada juga pajak yang lebih dikenakan selain pajak impor, yaitu pajak untuk melindungi produk lokal. Contohnya adalah batik. Batik diproduksi lokal di Indonesia, tapi banyak loh serbuan batik yang diproduksi dengan lebih murah dari luar negeri. Tentu mereka akan dikenakan pajak supaya harganya lebih tinggi dan masyarakat lebih memilih untuk membeli batik lokal buatan Indonesia. Dan yang ketiga adalah kebijakan dumping. Kebijakan dumping artinya justru menjual barang di dalam negeri lebih mahal daripada kebijakan untuk menjual barang di luar negeri. Jepang menerapkan politik dumpingnya ini, di mana harga-harga barang yang dijual di luar Jepang justru lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Dengan tujuan apa? Untuk memastikan barang yang terjual di luar negeri itu akan jauh lebih banyak. Itu untuk hambatan tarif. Hambatan non-tarif juga ada beberapa, yaitu yang pertama mengenakan kuota impor. Di Indonesia sudah menerapkan kuota impor ini, misalnya hanya boleh mengimpor maksimal 100.000 mainan dari luar negeri. Kalau sudah melebihi 100.000, maka tidak boleh lagi mengimpor dalam jangka waktu tertentu. Itu kuota impor. Yang kedua adalah dengan mengenakan embargo. Jadi kalau embargo bukan hanya satu produk yang dilarang masuk, tapi semua produk dari satu negara dilarang masuk ke negara tertentu. Amerika sering menetapkan politik embargo ini bagi musuh-musuh politiknya, seperti Irak atau Iran di masa lalu. Yang ketiga adalah red tape atau pita merah. Pita merah artinya adanya birokrasi yang berbelit-belit sengaja dibuat rumit supaya produsen asing itu tidak berminat masuk ke dalam negeri. Dan yang terakhir, budaya setiap negara. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Contohnya di India, mereka sangat menghormati sapi sehingga McDonald's mungkin kesulitan untuk membuka cabang di sana atau mengubah burger daging sapinya menjadi daging lain. Atau justru Starbucks tidak berkembang di Italia karena budaya minum kopi mereka bukan minum kopi seperti di kafe Starbucks. Mereka jauh lebih menyukai kopi lokal. Itu adalah contoh hambatan, baik tarif maupun non-tarif yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di suatu negara.